Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Ekonomi Moneter Prodi Ekonomi Bangunan kelas 3C. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tentang resume jurnal tren inflasi. Saya Raffi Najuni Coksono dengan NIM akhir 064. Saya Lamioga Pangestu dengan NIM akhir 146. Saya Nurrahmi Lutfiana dengan NIM akhir 015. Saya Syabrina Indatania dengan NIM akhir 018. Dan saya Nesa Zara Darmawan dengan NIM akhir 061. Kita langsung ke videonya. Latar belakang. Artikel ini membahas dinamika inflasi tren dari perspektif internasional dengan menekankan pengaruh faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perekonomian suatu negara seperti globalisasi, ekspektasi inflasi, otomatisasi, serta perubahan dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja. Inflasi, sebagai salah satu indikator ekonomi penting, seringkali tidak berkembang sesuai dengan ekspektasi domestik meskipun ada tekanan internal yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa inflasi terkadang berada di bawah target yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Meskipun ada gejolak atau fluktuasi yang terjadi dalam perekonomian domestik, dengan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi inflasi, artikel ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang bagaimana kebijakan ekonomi harus disesuaikan dengan dinamika global yang semakin kompleks. Tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang sangat penting untuk memahami tren inflasi dalam konteks ekonomi global yang saling terhubung. Tujuan pertama adalah untuk mengidentifikasi pengaruh faktor-faktor internasional terhadap inflasi tren, yang melibatkan analisis bagaimana globalisasi, ekspektasi inflasi internasional, serta fluktuasi pasar global mempengaruhi kestabilan harga domestik. Tujuan keduanya yaitu memahami dinamika inflasi siklus yang seringkali terlepas dari ekspektasi domestik, terutama siklus yang tidak selalu sejalan dengan ekspektasi domestik, mengingat adanya faktor eksternal yang lebih dominan dalam mempengaruhi pergerakan inflasi jangka panjang. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggunakan pendekatan dekomposisi atau BVAR, yaitu Bayesian Factor Autoregression, untuk menganalisis tren inflasi dan siklusnya. Sebuah metode yang memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang kontribusi faktor-faktor domestik global terhadap inflasi. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Artikel ini mengadopsi pendekatan yang berfokus pada dekomposisi tren dan siklus menggunakan data makroekonomi AS dari tahun 1960 hingga 2022. Model yang digunakan melibatkan pendapatan VAR dalam penyimpanan dari tren stokastik dengan identifikasi variabel seperti ekspektasi inflasi jangka panjang, tenaga kerja, otomatisasi, dan globalisasi. Dengan menggunakan model ini, penelitian dapat memisahkan komponen-komponen yang mempengaruhi inflasi, yaitu tren jangka panjang dan fluktuasi siklus inflasi yang lebih pendek. Analisis ini memungkinkan penelitian untuk mengevaluasi dampak dari berbagai faktor domestik dan internasional yang berkontribusi terhadap perubahan inflasi dalam periode waktu yang panjang. Hasilnya yang pertama itu ada faktor globalisasi. Globalisasi memiliki peran signifikan dalam menekan inflasi tren melalui impor barang setengah jadi dan pengaruh harga komoditas internasional. Globalisasi meningkatkan keterhubungan ekonomi melalui rantai nilai global value chains, sehingga menurunkan sensitivitas inflasi terhadap tekanan domestik. Sebagai contoh, harga barang setengah jadi yang lebih murah dan mudah didapatkan
diimpor dari negara lain dapat mengurangi biaya produksi di dalam negeri, sehingga menekan harga barang dan jasa. Selain itu, globalisasi meningkatkan keterhubungan ekonomi antar negara-negara, sehingga inflasi domestik menjadi kurang sensitif terhadap faktor-faktor internal, seperti kebijakan ekonomi domestik atau perubahan dalam pasar tenaga kerja. Yang kedua, dari hasil itu ada ekspektasi inflasi. Ekspektasi inflasi yang dikelola dengan baik, terutama melalui kebijakan moneter yang konsisten dan transparan, itu dapat berperan besar dalam menjaga stabilitas inflasi. Ketika bank sentral dapat mengelola ekspektasi inflasi jangka panjang secara efektif, pelaku pasar dan konsumen akan lebih percaya diri bahwa inflasi akan tetap terkendali meskipun ada guncangan eksternal. Hal ini dapat berkontribusi pada pengurangan volatilitas inflasi yang dapat membantu memitigasi dampak dari perubahan harga global atau fluktuasi pasar. Dengan kata lain, meskipun terdapat tekanan eksternal seperti lonjakan harga komoditas atau krisis ekonomi global, ekspektasi inflasi ini yang stabil itu dapat menahan inflasi domestik agar dapat tetap berada dalam target yang ditetapkan oleh kebijakan moneter. Oke, yang ketiga itu ada otomatisasi dan pasar tenaga kerja. Otomatisasi dan perubahan demografi yang signifikan itu memiliki dampak langsung terhadap pasar tenaga kerja dan inflasi. Dengan meningkatnya otomatisasi, permintaan terhadap tenaga kerja manusia berkurang, yang pada gilirannya itu dapat mengurangi tekanan inflasi dari sisi biaya tenaga kerja. Di sisi lain, perubahan demografi seperti penurunan populasi itu dapat menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja yang tersedia, yang dapat mempengaruhi produktivitas dari biaya tenaga kerja di beberapa sektor. Namun, secara keseluruhan, perkembangan teknologi dan otomatisasi itu dapat memberikan tekanan disinflasi jangka panjang yang menyebabkan inflasi domestik cenderung lebih rendah dibandingkan dengan apa yang mungkin diperkirakan berdasarkan data pasar tenaga kerja. Yang terakhir ada tren siklus inflasi. Siklus inflasi yang terjadi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor global daripada oleh kondisi domestik. Sebagai contoh, fluktuasi harga minyak atau komoditas internasional seringkali lebih berdampak pada pergerakan inflasi dibandingkan dengan indikator domestik, seperti tingkat pengangguran atau pertumbuhan upah. Ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ekonomi domestik memainkan peran penting, tekanan global, terutama yang berasal dari pasar komoditas, mempunyai pengaruh yang jauh lebih besar dalam menentukan siklus inflasi tersebut. Dengan demikian, inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi internasional yang luas. Selanjutnya terdapat implikasi kebijakan. Yang pertama, adanya kebijakan moneter. Dalam era globalisasi yang semakin erat, ekonomi suatu negara tidak lagi bisa berdiri sendiri. Seperti pergerakan modal, barang, dan jasa melintasi batas negara dengan cepat. Yang akibatnya, faktor-faktor global seperti fluktuasi harga komoditas dunia, perubahan kebijakan moneter negara-negara utama, dan gejolak pasar keuangan internasional memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi domestik, termasuk inflasi salah satunya. Bank sentral sebagai otoritas moneter memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga. Namun, dalam konteks global yang semakin kompleks, bank sentral tidak hanya mampu memperhatikan kondisi ekonomi dalam negeri, tetapi juga harus memantau perkembangan ekonomi global secara cermat. Nah, kebijakan moneter yang diambil ini harus mempertimbangkan juga terkait dampak potensial dari faktor-faktor eksternal terhadap inflasi dari domestik. Yang kedua, kebijakan terkait koordinasi internasional. Dengan kerjasama antar negara dalam menghadapi tantangan inflasi global yang semakin mendesak seiring dengan kompleksnya interkoneksi ekonomi di dunia. Fluktuasi harga komoditas dan gangguan pada rantai nilai global akibat pandemi COVID-19 serta konflik geopolitik telah menjadi bukti nyata betapa saling ketergantungan ekonomi antar negara. Untuk mengatasi tantangan ini diperlukan koordinasi yang lebih erat dalam kebijakan moneter dan fiskal, seperti pertukaran data secara real-time serta dialog yang konstruktif.
Peran teknologi digital dalam hal ini sangat krusial. Platform digital dalam memfasilitasi pertukaran informasi pasar, analisis data, dan koordinasi kebijakan secara lebih efisien. Selain itu, pengembangan teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi lintas batas, sehingga dapat membantu menstabilkan pasar keuangan global. Kemudian yang ketiga, diversifikasi pasokan. Nah, untuk meningkatkan ketahanan ekonomi domestik dan mengurangi ketergantungan pada impor barang setengah jadi, negara-negara ini perlu melakukan diversifikasi produksi dengan cara mengembangkan berbagai sektor industri. Nah, negara ini dapat mengurangi risiko yang terdampak oleh fluktuasi harga komoditas tertentu atau gangguan pada rantai pasok global yang spesifik. Selain itu, diversifikasi produk juga dapat meningkatkan daya saing ekonomi secara keseluruhan. Yang terakhir ada kesimpulannya. Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa globalisasi memiliki pengaruh sangat besar terhadap dinamika inflasi, yang seringkali menyebabkan inflasi domestik lebih rendah dari yang diharapkan. Meskipun dapat tekanan domestik, hal ini menggarisbawahi pentingnya penyesuaian kebijakan moneter untuk mencerminkan realitas ekonomi global yang semakin terintegrasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internasional yang lebih luas yang seringkali menentukan siklus inflasi lebih dari yang diperkirakan oleh kita. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi dan moneter harus lebih adaptif dan responsif terhadap pengaruh global yang lebih besar. Sekian video dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya di kanan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.